Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Yuni Armiati, dosen keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini kita akan belajar bersama tentang suctioning atau prosedur penghisapan lendir pada pasien. Suctioning atau penghisapan lendir adalah salah satu strategi dalam airway management untuk mengatasi permasalahan pasien yang mengalami gangguan di dalam jalan napas atau mengalami permasalahan adanya obstruksi sumbatan dahak di dalam saluran pernapasan. Ada beberapa definisi tentang suctioning atau suction. Yang pertama adalah bahwa penghisapan lendir atau suctioning adalah tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mengeluarkan sekret atau lendir dari saluran napas secara mandiri dengan menggunakan alat penghisap yang disebut dengan suction. Suctioning atau penghisapan juga merupakan tindakan untuk mempertahankan kepatenan jalan napas yang memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada pasien yang tidak mampu mengeluarkannya. Pada suction atau suctioning ini, kita memberikan tekanan negatif di jalan napas dengan memberikan penghisapan pada pasien agar nanti lendir atau sekret yang ada di jalan napas bisa terhisap keluar. Tujuan dari tindakan suctioning atau penghisapan lendir adalah untuk membersihkan jalan napas pada pasien dengan sekresi yang berlebihan. Kemudian juga untuk mempertahankan kepatenan jalan napas. Lalu juga untuk meningkatkan ventilasi, yaitu oksigenasi masuk ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar dari tubuh. Sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan oksigenasi ke dalam jaringan dan sel tubuh kita. Ada beberapa indikasi yang membuat seseorang itu dilakukan tindakan suctioning. Yang pertama adalah pada pasien yang tidak sadar. Pada pasien yang tidak sadar akan mengalami penurunan refleks batuk sehingga mengalami penumpukan atau peningkatan sekret di jalan napas. Dan ini harus dibantu dengan tindakan suctioning atau penghisapan lendir. Kemudian juga pasien yang tidak mampu mengeluarkan lendir sendiri. Meskipun pasien ini sadar, namun pasien dengan kelemahan otot pernapasan juga bisa mengalami permasalahan dalam mengeluarkan lendir di saluran pernapasan. Juga dilakukan untuk pasien yang mengalami akumulasi sekret di jalan napas. Kemudian juga diberikan untuk pasien yang kurang responsif namun membutuhkan pembuangan sekret secara oral. Ada beberapa peralatan yang mesti disiapkan untuk melakukan tindakan suctioning atau penghisapan lendir. Yang pertama, alat yang utama adalah suction mesin atau mesin suction yang dilengkapi dengan manometer, kemudian dilengkapi dengan selang penghubung, juga ada botol berisi desinfektan. Perlengkapan selanjutnya adalah selang penghubung antara kateter suction dengan mesin suction. Kemudian kita perlu menyiapkan bak instrumen yang nanti akan diisi dengan pinset steril dan juga kasa steril. Pinset untuk memegang kateter suction, kemudian kasa digunakan untuk mengoles jeli pada kasus penghisapan lendir melalui hidung atau tracheostomi. Kemudian kita perlu menyiapkan kom berisi air steril yaitu NaCl atau Aquades untuk membilas kateter suction. Kemudian juga kita perlu menyiapkan bengkok atau kom tertutup berisi desinfektan yang nantinya dipakai untuk meletakkan alat yang bekas dipakai ke pasien, seperti contohnya adalah kateter suction. Kemudian kita perlu menyiapkan sarung tangan, ada sarung tangan non-steril dan sarung tangan steril. Sarung tangan non-steril jika tidak ada maka kita bisa menyiapkan pinset. Kemudian kita menyiapkan perlak untuk diletakkan di dada pasien dan kita menyiapkan
tisu. Kemudian kita juga menyiapkan lidi kapas kalau kita mau melakukan suctioningnya melalui nasofaring atau nasotracheal. Kita juga perlu menyiapkan jelly ketika kita akan melakukan suctioningnya melalui nasofaring atau nasotracheal. Jangan lupa kita perlu mengevaluasi keberhasilan tindakan kita perlu mendengarkan pernapasan, mengauskultasi bunyi napas, maka kita harus menyiapkan alat yaitu stetoskop. Ini adalah gambaran catheter suction. Di sini terlihat adanya thumb control valve atau air valve yang mana di situ kita nanti akan tutup dengan ibu jari kita. Ketika kita tutup dengan ibu jari kita, maka akan timbul tekanan yang nanti akan menghisap sekret atau lendir yang ada di saluran napas. Ketika kita buka, maka tekanannya akan berkurang. Nah, itu maka kita harus perhatikan ketika kita memasukkan selang nanti tidak boleh kita tekan tapi kita buka. Konektor selang ini nanti akan terhubung dengan selang ke suction mesin. Ini adalah contoh gambar catheter suction yang fleksibel untuk pengisapan saluran napas bagian bawah. Sedangkan ini adalah beberapa suction mesin, beberapa mesin suction yang berbeda. Ada yang portable, ada yang stable, ada yang suction wall section atau suction yang menempel di dinding di atas tempat tidur pasien. Kesemuanya dilengkapi dengan botol yang harus diisi dengan desinfektan supaya membunuh mikroorganisme yang ada di dalam sekret dan tidak menyebabkan terjadinya infeksi atau penularan mikroorganisme ke yang lain. Juga dilengkapi dengan alat untuk mengukur tekanan atau manometer yang nanti akan bisa menentukan tekanan tarikan saat suction itu dilakukan. Bagaimana dengan prosedur pelaksanaannya? Prosedur pelaksanaannya ada pengkajian, ya, kemudian ada perencanaan, lalu ada pelaksanaan dan ada evaluasi. Pada prosedur pengkajian, yang pertama kita lakukan adalah mengkaji program atau instruksi medis. Apakah memang betul pasien ini membutuhkan suction? Apakah tidak ada kontraindikasi? Apakah pasien ini menggunakan tracheostomi atau misalnya menggunakan ventilator? Itu perlu kita kaji ulang. Kemudian juga kita harus mengkaji status respirasi pasien. Adakah ronhi, kemudian adakah rales, lalu kita lihat apakah ada penumpukan sekret di sana. Lalu bagaimana dengan pola napas pasien, frekuensi napasnya berapa, kemudian juga saturasi oksigennya berapa. Jangan lupa kita juga perlu mengkaji kondisi pasien, juga mengkaji kondisi kesadaran pasien, kemudian juga mengkaji kemampuan mobilisasi pasien. Apakah pasien bisa mengatur posisi sendiri, kemudian apakah pasien bisa diajak komunikasi, apakah pasien kooperatif apa tidak. Semua itu harus kita kaji karena pengkajian adalah cara untuk nanti mendapatkan data kita supaya dapat merencanakan dengan benar dan melaksanakan tindakan dengan tepat sehingga tidak membahayakan pasien. Lalu apa saja tipe suction yang perlu kita perhatikan? Dengan mengkaji kondisi pasien, maka kita akan tahu suction apa yang kita butuhkan. Apakah oropharyngeal suction atau nasopharyngeal dan nasotracheal suction atau tracheostomy suctioning. Kita juga perlu melihat apakah pasien terpasang ventilator atau tidak, terpasang endotracheal atau tidak. Nah, dari sini kita bisa menentukan peralatan apa yang akan kita siapkan, peralatan apa yang akan kita bawa ke pasien nanti.
Sehingga sangat perlu sekali melakukan pengkajian dengan sistematis dan tepat. Setelah kita melakukan pengkajian, maka tahapan selanjutnya adalah kita melakukan perencanaan. Yang pertama adalah kita merencanakan peralatan yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Apakah pasien itu akan kita lakukan penghisapan melalui orofaringeal? Maka kita tidak perlu menyiapkan gel, tapi kita menyiapkan tong spatel. Apakah pasien itu mau dilakukan suctioning melalui nasofaringeal atau tracheostomy, maka kita perlu menyiapkan jeli dan kasa untuk nanti digunakan sebagai pelumas kateter suction yang akan kita masukkan. Kemudian kita perlu memeriksa kesiapan pasien, terutama adalah untuk pasien safety, kita pastikan identitas pasien dengan memeriksa statusnya. Apakah identitasnya sudah tepat, rekam medisnya sudah sesuai, karena bisa jadi ada nama yang sama, umur yang sama, tapi ID-nya berbeda. Nah, ketika kita tidak mengklarifikasi, tidak menentukan, maka bisa jadi kita akan mengalami permasalahan atau kesalahan. Kemudian juga kita perlu mempersiapkan pengaturan posisi pasien yang memungkinkan suction itu bisa dilakukan dengan mudah, yaitu semivolar, kemudian dengan kepala agak hiperekstensi. Kita perlu evaluasi apakah tempat tidurnya itu menggunakan tempat tidur yang multifungsi atau tempat tidur yang manual. Nah, itu tentu kita akan bisa menentukan alat yang akan kita siapkan apa. Kemudian juga kita perlu memperhatikan privasi pasien. Apakah pasien itu tinggal di ruang rawat sendirian atau dia tinggal di ruang rawat yang bersama dengan pasien lain di bangsal? Nah, itu menentukan kita untuk menyiapkan peralatan yang menjaga privasi pasien. Apakah kita mau menyiapkan schedule atau pembatas ruangan, atau cukup nanti menutup pintu dan jendela ketika pasien itu berada di ruang private atau di ruang yang tinggal dia sendiri tanpa pasien yang lain. Setelah melakukan pengkajian dan menyusun perencanaan, tahapan berikutnya adalah implementasi. Implementasi terdiri dari fase preinteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Di fase interaksi sama dengan perencanaan, maka kita memeriksa kembali program terapi, diikuti dengan mencuci tangan dan menyiapkan peralatan sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian kita lanjutkan dengan fase orientasi. Diawali dengan memberi salam, kemudian klarifikasi identitas pasien, menyapa dengan nama panggilan, kemudian menjelaskan tujuan tindakan, menjelaskan prosedur pelaksanaan, dan menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien. Jadi meskipun pasien itu tidak sadar, bukan berarti kita tidak berbicara, tapi tetap kita lakukan komunikasi, memberi salam, menyapa, kemudian memastikan identitas, menjelaskan tujuan, prosedur, dan menanyakan persetujuan. Sekarang saya akan coba praktekkan komunikasi di fase orientasi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya Suster Yuni yang pagi ini merawat Ibu. Tadi setelah saya melakukan pengkajian, ditemukan ada masalah penumpukan lendir di jalan napas. Sekarang saya akan melakukan penghisapan lendir. Bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Nah, itu kita sampaikan ketika pasien itu bisa menjawab. Nah, kalau tidak, maka kita langsung cek ke gelang pasien untuk memastikan identitas pasien. Kemudian kita menjelaskan tujuan. Baik, Ibu, tadi saya menyampaikan akan melakukan penghisapan lendir. Nanti tujuannya adalah untuk membebaskan jalan napas Ibu, mengeluarkan lendir yang menumpuk di saluran napas sehingga nanti pernapasannya menjadi baik dan sesak napasnya menjadi berkurang. Kemudian kita menjelaskan prosedur. Prosedurnya adalah saya akan memasang perlak, kemudian saya akan memasukkan kateter
atau selang ke dalam hidung atau mulut ya. Kemudian di situ nanti saya akan melakukan penghisapan. Sebelum itu saya akan memberikan oksigen dulu, oksigennya akan saya naikkan. Nah, saya nanti akan melakukan penghisapan beberapa kali. Nah, untuk memastikan supaya jalan napasnya benar-benar bersih. Saya akan melakukan tindakan sekitar 5-10 menit. Kemudian kita tanyakan kesanggupan pasien. Apakah Bapak atau Ibu bersedia? Boleh saya segera melakukan seperti itu. Apakah Bapak atau Ibu setuju? Seperti itu. Ya. Setelah fase orientasi selesai, kita lanjutkan dengan fase kerja. Di fase kerja, kita awali dengan memperhatikan privasi pasien. Kita tutup pintu dan jendela, kita pasang sampiran. Kalau pasien berada di ruang yang banyak pasien. Kemudian kita mencuci tangan kembali dengan hand sanitizer atau sabun dan air dan sabun, air mengalir dan sabun. Lalu kita memakai handscoon bersih untuk proteksi diri. Kemudian kalau kita mau memberikan suction pada pasien dengan suction melalui nasotracheal atau nasofaring, maka kita perlu mengoleskan jeli di kasa supaya nanti akan mempermudah. Jadi kita buka bak instrumennya, kemudian kita berikan jeli di kasa, sehingga nanti ketika kita sudah membuka selang itu tinggal kita oles saja. Kemudian kita membaca doa, lalu mendekatkan alat dan menyiapkan pasien dalam posisi semivolar dengan kepala ekstensi. Kemudian jangan lupa kita melakukan hiperoksigenasi dengan meninggikan volume oksigen 100% dari misalnya dari 2 liter menjadi 5 liter ya. Kemudian meletakkan pengalas di bawah dagu pasien, di atas dada pasien. Lalu kita lanjutkan menghubungkan kateter penghisap dengan selang pada alat penghisap atau suction machine. Jangan pastikan bahwa plastik pembungkus kateter suction itu tidak kita buka semua, tapi kita hanya buka di bagian konektornya saja, sehingga tetap kita jaga kesterilannya ujung yang nanti akan masuk ke hidung atau ke mulut, terutama ke saluran napas pasien bagian bawah. Kemudian kita pastikan bahwa mesin suction itu berfungsi dengan menghidupkan mesin suction dan memeriksa tekanan pada botol penampung. Lalu kita siap ke pasien, kita turunkan volume oksigen seperti semula, kemudian kita siap memakai sarung tangan steril, dan kalau tidak ada sarung tangan steril, kita bisa memakai pinset untuk mengambil kateter yang sudah kita hubungkan ke selang suction tadi. Nah, kalau kita mau melakukan suctioning pada pasien dengan suction nasofaring atau nasotracheal, maka kita mengoleskan ujung kateter suction dengan jeli menggunakan kasa yang sudah diberikan jeli. Lalu kita mulai melakukan penghisapan lendir. Sebelumnya dites dulu dengan memasukkan kateter ke kom berisi NaCl atau Aquades dengan menutup kateter tam, menutup lubang yang untuk mengatur tekanan sehingga bisa tertarik cairannya. Kemudian setelah selesai, kita siap untuk memasukkan kateter suction ke hidung atau ke tracheostomi atau ke mulut sesuai kondisi pasien. Jangan lupa ketika kateter kita masukkan, maka air fan-nya kita buka, jempolnya kita lepaskan dari katupnya supaya tidak menghisap posisinya. Begitu selang sudah masuk, maka baru dilakukan penekanan. Di situ akan timbul tekanan negatif, sehingga nanti akan bisa menghisap sekret atau lendir dari saluran napas. Pastikan bahwa tekanannya itu sesuai. Untuk dewasa 110 sampai 150 mm Hg,
untuk anak-anak 95-110, kemudian untuk bayi 50-95 mm Hg. Kemudian pastikan kita melakukan pengisapan lendir dengan menutup lubang kanul dan menarik keluar perlahan sambil memutar. Untuk anak-anak, waktu memasukkan dan mengeluarkan menarik ini tidak boleh terlalu lama, yaitu 5 detik. Kemudian untuk dewasa bisa sampai 10 detik. Jadi jangan terlalu lama supaya ventilasinya tetap terjaga dan supaya saturasi oksigennya tidak turun. Kemudian setelah selesai suction yang pertama, kita tarik, kemudian kita bilas kateter suction dengan Aquades atau NaCl. Lalu kita berikan jeda pasien untuk beristirahat 20-30 detik. Dan kemudian kita ulang berikan prosedur 3-5 kali suctioning. Ketika kita lihat pasien mengalami distres pernapasan, maka kita bisa memberikan oksigen kembali dengan hiperoksigenasi sebelum melakukan suctioning periode berikutnya. Setelah dirasakan sekret atau lendir itu terbebas dari saluran napas, maka kita bisa mengakhiri tindakan dengan menarik selang kateter dan membilasnya di aqua, lalu melepaskan kateter suction dan meletakkannya di kom berisi desinfektan. Kemudian kita lepaskan sarung tangan, lalu kita mencuci tangan dengan hand sanitizer atau air mengalir dan sabun setelah menyelesaikan prosedur tersebut. Lalu tibalah di fase terminasi. Di fase terminasi kita melakukan evaluasi, kita tanya respon pasien, bagaimana rasanya, apakah sesaknya berkurang. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan bunyi napas, lalu lakukan auskultasi bunyi napas dengan menggunakan stetoskop. Jangan lupa diukur juga tanda vitalnya, dan pastikan ketika melakukan suction selalu memperhatikan pasien. Jadi posisi wajah kita selalu menghadap pasien, tidak boleh membelakangi pasien. Karena bisa jadi pasien mengalami kesakitan atau mengalami permasalahan yang lain. Dan kemudian kita rapikan pasien, lalu berpamitan dengan pasien dan kontrak untuk pertemuan yang akan datang, lalu membereskan peralatan. Dan kita melakukan cuci tangan untuk yang ketiga kalinya, untuk memastikan bahwa semua yang kita lakukan itu tidak mengkontaminasi kita. Semua yang setelah menyentuh pasien, menyentuh peralatan, tangan kita menjadi bersih kembali. Baru kemudian kita kembali ke ruangan untuk melakukan pencatatan atau pendokumentasian. Apa saja yang harus kita evaluasi ketika kita melakukan suctioning atau pengisapan lendir? Yang pertama adalah respon dan toleransi pasien sebelum, selama, dan sesudah prosedur. Termasuk bagaimana tanda vitalnya, nadinya bagaimana, apakah nadinya meningkat, kemudian respiratory rate-nya bagaimana. Jangan lupa kita juga mengevaluasi sekret atau lendir yang keluar dari pernapasan, berapa jumlahnya, bagaimana konsistensinya, bagaimana warnanya, apakah ada darah atau tidak, atau mungkin bau yang abnormal atau tidak. Dari hasil evaluasi tersebut, kita melakukan dokumentasi. Dokumentasi yang kita lakukan adalah dokumentasi respon pasien, kemudian juga dokumentasi kapan pelaksanaan tindakan, berapa lama tindakannya, lalu siapa yang melakukan, itu harus kita dokumentasikan dengan tepat. Karena dokumentasi yang tepat itu sebagai aspek legal, tanggung jawab, dan tanggung gugat kita sebagai seorang perawat. Pada kondisi pasien dengan ventilator mekanik, pada kondisi pasien dengan endotracheal suctioning, yang dilakukan open suctioning,
maka pasien perlu kita lepaskan ventilator, kemudian diberikan oksigen melalui ambubek sebanyak 4-5 kali, lalu disesuaikan dengan volume tidal pasien. Kemudian kita lanjutkan dengan melumasi ujung kateter dengan gel dan memasukkan kateter suction perlahan dengan membuka katupnya tadi tanpa melakukan pengisapan. Lalu suction kita batasi 10-15 detik dan hentikan suction ketika denyut nadi atau denyut jantung pasien meningkat lebih cepat. Kemudian ventilasi pasien dengan ambubek setelah suction tiap periode. Lalu jika sekresi sangat pekat, maka dicairkan dengan memasukkan NaCl steril 3-5 cc dan diberikan di jalan napas. Kemudian bilas kateter di antara setiap pelaksanaan suction. Jadi kita berhenti melakukan suction ketika denyut jantung itu lebih cepat dibanding kondisi yang sebelumnya. Misalnya sebelumnya itu 60 kali per menit, kemudian dia menjadi 100 kali, meningkat 40 kali per menit, atau awalnya 70 kali per menit, meningkat 110 kali per menit, ya, meningkat 40 kali per menit. Nah, itu menunjukkan bahwa ada masalah dengan hemodinamik pasien. Kita juga perlu perhatikan ketika RR-nya meningkat drastis, maka kita hentikan dulu, kemudian kita berikan ventilasi dengan ambubek. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mempelajari, selamat memahami, dan mencoba melakukannya pada pasien dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.